bagaimana situasi politik yang ada di sana yang didominasi persaingan antara Inggris dan Amerika Serikat. Di poin berikutnya adalah kitab ini coba menelaah per masing-masing negara, masing-masing negara yang ada di kawasan, walaupun memang tidak semuanya. Eh, di negara-negara yang kitab ini sebut memang ada peristiwa-peristiwa internasionalnya. Dan yang pertama disinggung adalah Suriah. Ya. Ini memang sangat relevan dengan kondisi saat ini juga. Eh, dan sebelumnya kita sudah singgung bahwa Suriah ini kan bagian dari atau kita sering sebut sebagai the core of Middle East, ya, inti dari kawasan Timur Tengah. Ya. Ada Syam di sana, kadang disebut sebagai Levan, ya. Dan walaupun sekarang Syam atau Levan ini terbagi atas beberapa negara modern, ya. Ada Syria atau Suriah, dan juga ada Lebanon, ya. Kemudian juga ada Yordan, sebagian dari Syam itu juga termasuk ke Irak, ya, kalau dalam kacamata modern. Termasuk juga Palestina itu bagian dari Syam juga. Nah ini kurang lebih gambaran Suriah. Jadi memang kalau di peta dunia kecil sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di kawasan Timur Tengah. Bahkan dibandingkan dengan Arab Saudi misalkan ya, atau Irak, Iran, ya, itu masih besar mereka. Bahkan dibandingkan dengan Afghanistan juga masih lebih besar ya, Afghanistan. Tapi lagi-lagi bahwa Suriah ini berada di core of Middle East, ya, di pusaran konflik yang ada di Timur Tengah. Gitu. Makanya kemudian pembahasan Suriah ini juga menjadi pembahasan yang berimbas, ya, berimbas kepada negara-negara tetangga. Gitu. Nah, nanti ada beberapa situasi politik yang melibatkan juga negara-negara tetangga, ya, terutama Mesir. Nah, dari sisi komposisi penduduk, mayoritas Suriah itu adalah Sunni. Walaupun memang rezim terakhir, ya, sejak Hafid Assad sampai Bashar Assad itu dikuasai oleh kaum Alawiyin, ya, atau kaum Syiah. Gitu. Uh, dan di awal nanti kita singgung, ya, di awal kemunculan rezim Bashar Assad ini atau bapaknya, ya, dari Hafidz Assad itu sempat ada penentangan, ya, terkait dengan keterpilihan, ya, bukan terpilih, ya, sebenarnya itu bagian dari kudeta, ya, kudeta internal partai Ba'ath, gitu, eh, persaingan internal gitu. Tapi dengan pola kekejaman rezim yang dilakukan, memang akhirnya minoritas Alawiyin ini bisa mengendalikan Suriah puluhan tahun, sampai kemudian kemarin digulingkan oleh Haitush Tahrir Sam, ya, uh, ya baru-baru lalu gitu. Tetapi di luar Syiah dan Sunni juga karena dia adalah wilayah yang plural, ya, wilayah yang majemuk, maka di Suriah ini juga terdapat uh, kaum Kristen Ortodoks, ya, dan memang uh, ya sejak zaman kekhilafahan uh, kaum Kristen Ortodoks itu menjadi kafir zimmi yang ada di bawah perlindungan kekhilafan Islam. Uh,
gereja-gereja kuno yang dibangun pada masa Romawi, ya. Karena memang dulu Syam ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Romawi sampai ditaklukkan pada masa Khulafaur Rasyidin, ya. Bahkan Rasulullah juga sudah mulai menggedor ke arah sana, itu masih ada, ya. Artinya ini menunjukkan bahwa kekuasaan Islam itu tidak eh nggak ganti ini. Selain ini ganti ya, Belum jalan, tak? belum bilang. Ya, sebentar. Share. Sudah. Alhamdulillah. Ini tadi peta yang saya ceritakan, ya. Bahwa memang Syam itu atau Suriah itu tidak lebih besar, ya, dibandingkan negara-negara lain. Bahkan dibandingkan Arab Saudi, kemudian juga Irak, ya, tetangganya, atau juga apalagi Iran, ya, itu relatif kecil. Tapi tetap dia adalah wilayah yang strategis. Nah, ini komposisi jumlah atau prosentase, ya, eh, demografi di apa di Syam atau di Suriah, mayoritas Sunni Muslim, ada Alawiyin berarti hanya 11%. 11% itu kan sedikit, ya. Ortodoks, ya, yang tadi saya ceritakan, dan juga ada Druze, dan ada Roman Katolik, kemudian juga yang ateis, ya. Eh, nah, ini ateis ini atau religius ini juga karena memang pengaruh dari berkembangnya sosialisme atau partai Baath, yang ekstrim. Mereka ini menjadi orang-orang yang ateis. Nah, Suriah ini memang sangat dinamis. Pada minggu lalu kita sudah singgung bagaimana kemudian dinamika politik yang terjadi di Suriah, ya. Ada pergantian-pergantian kekuasaan rezim di awal-awal, ya, ketika eh, dulu kan Suriah ini menjadi bagian dari kekhilafan Turki Utsmani. Kemudian ketika kalah di Perang Dunia I, dia menjadi wilayah mandatnya Prancis hasil pembagian di Sykes-Picot, dan dari situlah kemudian Prancis dia menanamkan agen-agennya, ya, untuk kemudian berkuasa di sana. Walaupun di sini disebut sebagai bagian dari partai independen, ya, tapi dilihat dari nama-namanya kan itu juga ada nama-nama yang ke Prancis-Prancisan. Ada Francois Pierre Alipe, ya, dan seterusnya. Sampai kemudian eh, pasca Perang Dunia Kedua, di situ kemudian Inggris coba meluaskan wilayah pengaruhnya di Timur Tengah. Eh, dan Prancis mulai 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 melemah lah di kawasan. Nah, disitulah kemudian Inggris itu menjadi uh, adidaya yang melanjutkan apa yang dilakukan oleh Prancis di kawasan Timur Tengah. Nah, sampai kemudian nanti belakangan Amerika mulai masuk, ya, uh, pasca tahun 50-an dengan alasan uh, containment policy, ya, bagaimana pembendungan pengaruh komunis di kawasan Timur Tengah. Karena memang
negara-negara Timur Tengah akhirnya kemudian eh, terpengaruh ya dengan ide sosialisme, kemudian dipadankan dengan Islam, muncullah sosialisme Arab yang mungkin melihat ada kesamaan-kesamaan gagasan, terutama terkait dengan pembelaan terhadap eh, kaum marginal gitu ya, kaum mustadafin gitu. Makanya kemudian pemikiran-pemikiran sosialis itu berkembang di kawasan Timur Tengah gitu dan diminati gitu untuk melawan eh, rezim yang konservatif ya, yang awalnya oleh Inggris dipolakkan menjadi kerajaan-kerajaan dianggap sebagai feodal gitu ya. Mereka berkuasa secara otoriter dan kemudian perlawanan dengan basis sosialisme itu punya punya tempat di situ. Uh, Makanya kemudian berkembang. Nah, Amerika Serikat punya 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 apa? Punya kepentingan untuk kemudian uh, membendung pengaruh komunisme di sana. Uh, Nah, belum lagi kemudian ketika muncul persoalan Israel, yang kemudian juga dijadikan oleh Amerika sebagai hub kepentingannya di kawasan. Dan eh, mencari partner kuat untuk bisa menjaga ya, Israel itu juga menjadi kepentingan baru Amerika Serikat di kawasan. Sehingga kemudian mutlak Amerika itu harus mencari sekutu-sekutu lain di kawasan. Mulailah membidik negara-negara sekitar Israel. Ke barat ada Mesir, ke timur ada Suriah untuk kemudian didorong untuk bisa menjadi bagian dari perpanjangan kepentingan Amerika di sana. Gitu. Nah ini yang kemudian Amerika masuk gitu ya. Dan tentu masuknya Amerika di sana tidak dengan mudah ya, karena tadi ada Inggris yang juga punya kepentingan. Nah ini Suriah yang dibentuk oleh Prancis ya. Ini benderanya yang sekarang juga muncul lagi hijau putih hitam. Ini adalah eh, bendera yang dulu dibuat ya, eh, untuk menunjukkan kebebasan dari kolonialisme Prancis. Ya. Dan ini dianggap sebagai bendera bendera awal dari Republik Suriah. Ya. Sebelum nanti yang hijaunya diganti merah karena ada pengaruh dari sosialisme, ya. Partai Baas. Gitu. Uh, nah dulu ada tiga besar ya wilayah yang menjadi subbagian Suriah, yaitu wilayah Sanjak of Alexandrita, ya. Eh, ini yang kemudian juga ada irisan dengan Turki, kemudian juga wilayah yang dikuasai oleh kaum Alawiyin, eh, dan ada yang dikuasai oleh orang-orang Druze ya di daerah selatan. Gitu. Nah, sisanya itu yang kemudian dikuasai oleh kaum Sunni, eh, yang sebenarnya menjadi penduduk mayoritas di Suriah. Gitu. Nah, tadi sudah disinggung ya, dari lepasnya dari Turki Utsmani pasca Perang Dunia I sampai menjelang Perang Dunia Kedua, itu Prancis yang berkuasa di sana. Kemudian Inggris mulai masuk
selama Perang Dunia Kedua dan akhirnya kemudian Prancis melepaskan Suriah setelah memang tidak bisa ia kontrol lagi dan mengakhiri eh, penguasaan Suriah oleh Prancis pasca Perang Dunia Kedua. Dan barulah kemudian di situ Suriah seolah-olah merdeka ya, independen, walaupun di situ kemudian ada pengaruh dari sebelum dari Amerika masuk. Nah ini kurang lebih peta politik. Ya. Oh ini yang terbaru. Ini nanti belakang. Saya salah nyimpan peta. Oke. Nah di Suriah Partai Ba'ath kemudian bergabung dengan Partai Sosialis Arab ya. Karena memang ada kesamaan apa faham ya, atau ideologi lah kurang lebih begitu. Masuk juga ada persamaan kepentingan gitu. Dengan tiga gagasan utama persatuan, kebebasan dan sosialisme. Dan akhirnya kemudian eh, mereka punya ke atau linkage ya kesamaan dengan apa yang kemudian berkembang di Mesir ketika muncul fenomena Jamal Abdul Nasir dan itu menjadi tokoh yang sentral di kawasan Timur Tengah. Bahkan kemudian dengan gagasan persatuan ini mendorong eh, digabungkan ya negara-negara yang ada di Timur Tengah ini dalam satu negara ya. Muncul gagasan Republik Persatuan Arab gitu. Yang kemudian makanya di timeline ini kan disebutkan bahwa eh, dari tahun 50-an sampai 60-an itu eh, yang memimpin Suriah itu adalah Jamal Abdul Nasir. Gitu. Padahal dia pemimpin dari Mesir. Karena memang bersatu Suriah dengan Mesir itu menjadi satu negara. Nah, siapa tokoh-tokoh utama dari Partai Ba'ath? Ya, ini tokoh-tokoh utamanya. Sebenarnya yang paling sentral itu Michael Aflaq ya sebagai ideolognya gitu. Dia tidak benar-benar jadi penguasa, tapi dia yang mempengaruhi para para pemimpin di Suriah ketika mereka berkuasa. Nah, kemudian juga yang tentunya Hafiz Asad ya, yang dia kemudian berkuasa eh, cukup lama. Sedangkan tokoh-tokoh lain sebenarnya awalnya mereka berjuang bersama ya, tapi ya saling bersaing lah di antara mereka. Maka eh, Partai Ba'ath ini menjadi partai yang dominan di Suriah karena tadi di ada dua unsur utama yang kemudian mensupport walaupun di dalam Partai Ba'ath ini saling bersaing ya. Baru kemudian kemarin tahun 2024 ya, rezim Partai Ba'ath ini bisa di, digulingkan. Nah, uniknya adalah Inggris dan Amerika Serikat itu sama-sama memanfaatkan elit-elit politik yang ada di Partai Ba'ath. Nah, ini juga yang menarik ya. Jadi ternyata eh, satu partai itu tidak selalu satu satu apa satu kepentingan ya. Ternyata masing-masing membawa kepentingan asing. Padahal makanya betul apa yang disampaikan ya oleh Syekh Taqiyuddin Anabani dalam kitab Taqatul itu harusnya partai itu adalah kulun fikriun wa syuuri. Dia harus melebur pemikirannya dan perasaannya. Karena kalau satu partai itu ya eh, faksi kepentingan itu harus betul-betul tidak ada lah. Bahwa ada uslub-uslub ya gagasan-gagasan yang berbeda eh, itu wajar ya sebagai sebagai kualitas pemikiran manusia. Tapi ketika bertindak atas nama partai, ya balik lagi ke apa yang disebut dengan partai. Dan ini kita
bisa ambil pelajarannya ya dari berbagai partai yang ada di dunia. Ya, bahkan juga di Indonesia yang mudah pecah atau satu partai ada berbagai konflik internal ya, karena memang tidak kulun fikriun wa syuri ya, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa pelajari dari apa yang terjadi di partai Baas. Artinya kepentingan Inggris, kepentingan Amerika itu tidak kemudian melalui partai yang berbeda gitu ya, tapi melalui partai yang sama gitu. Sehingga kadang Surya itu berada di pihak Inggris, tapi kadang Surya itu juga ada di apa, menjadi perpanjangan kepentingan Amerika. Tergantung nanti siapa elit partai yang berkuasa dan dia dekat dengan siapa. Nah, Jamal Abdul Nasir yang sudah kita singgung ya di pertemuan sebelumnya, yang itu menjadi hero of uh, Arab countries ya, menjadi apa namanya pahlawan lah ya, karena dia menunjukkan perlawanan ya, punya kepentingan ya. Ya. Sebenarnya apa minggu lalu kita sudah singgung bahwa dia seolah-olah menunjukkan perlawanannya terhadap Inggris ya, atau Barat secara keseluruhan, padahal sebenarnya Inggris gitu, karena memang dia anti terhadap kolonialisme dan di situ kemudian Amerika masuk ya. Apa yang kemudian fenomenal dilakukan oleh Jamal Abdul Nasir itu adalah ketika melakukan nasionalisasi perusahaan Suez sehingga memunculkan permusuhan tiga negara. Kitab ini nggak disebut tiga negara itu mana aja. Siapa tiga negara itu? Ya Inggris, Prancis, dan Israel. Amerika tidak secara langsung menunjukkan permusuhan, tapi apa yang dilakukan oleh Jamal Abdul Nasir melakukan nasionalisasi itu menimbulkan pergerakan pasukan dari tiga negara, Inggris, kemudian Prancis dan Israel. Bahkan uh, ya mereka ya, mengokupasi lah, seperti itu. Seperti kemudian Israel masuk ke dataran Sinai ya, uh, termasuk juga Inggris dan Prancis menduduki beberapa tempat, bahkan mengebom ya beberapa wilayah yang ada di Mesir. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Jabal Abdel Nasser. Nah, cuman eh, tindakan dari Nasser ini mendapatkan support yang luar biasa dari tidak hanya rakyat Mesir, tetapi juga dari eh, negara-negara tetangga. Maka ini yang kemudian dikenal sebagai Suez Krisis ya, di tahun 1956. Uh, dan Mesir me, apa, melawannya atau membalasnya dengan menenggelamkan sampai 40-an kapal ya, di Suez, yang ini menimbulkan krisis ekonomi global ya, karena memang harus harus apa logistik ya yang lewat ke perusahaan Suez ini terhambat ya. Karena memang ini sudah menjadi perusahaan yang apa yang strategis ya, yang sangat vital gitu. Nah ini peta lain ya, bagaimana kemudian serangan-serangan atau okupasi yang dilakukan oleh tiga negara tadi ya, Inggris, Prancis, dan Israel. Nah, apa yang terjadi di Suriah dan di Mesir ya, karena mereka kemudian menjadi satu, uh, memunculkan apa, ada kesamaan partai yang kemudian berkembang di kedua negara ini, yaitu Partai Ba'ath ya. Hanya kemudian uh, kalangan militer yang memang mensupport Jamal Abdul Nasir ini
punya gagasan ya untuk kemudian mengambil alih kekuasaan dari pemerintah-pemerintah yang dianggap dan kota. Itulah kemudian terjadi apa namanya krisis Suriah tahun 57. Seperti eh, ya kalau sudah perwira militer ngumpul tukar pikiran gitu ya. Ternyata progresif akhirnya kemudian mendorong mereka untuk menyatukan. Jadi pertemuan antara Jabal al-Nasir dengan para perwira militer yang datang dari Suriah ini mendorong kemudian sudah digabungkan saja dua negara. Uh, Walaupun di situ ada dugaan ya di belakangnya ada Rusia gitu. Ya lagi-lagi tadi ada kepentingan kalau dalam kacamata perang dingin itu persaingan antara Amerika Serikat dan Soviet saat itu, cuma tidak secara langsung. Jadi memang kita kita ya seperti yang juga sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, eh, double agen itu mungkin gitu atau seorang agen itu dia bisa membawa dua kepentingan yang berbeda. Kadang dia seolah-olah support Amerika Serikat padahal dia eh, menjadi perpanjangan tangan Uni Soviet. Itu juga sebaliknya itu bisa terjadi. Nah maka eh, terjadi kesepakatan ya antara pemimpin Suriah saat itu Sukri al-Quadri untuk kemudian memberikan ya berdasarkan kesepakatan ya ada agreement di tanggal 22 Februari tahun 58 untuk kemudian menyatukan Suriah dengan Mesir jadi Republik uh, Arab Persatuan Republik Republik Uni Arab Republik United Arab Republik Arab Persatuan RPA dan disatukanlah Suriah dengan Mesir dan Al-Kuatli dia turun dan diganti ya karena sudah disatukan diganti oleh Jamal Abdul Nasir. Nah, ini yang kemudian menjadikan kenapa Jamal Abdul Nasir itu juga menjadi pemimpin United Arab Republic yang di situ gabungan antara Mesir dan Suriah. Nah, cuman juga. Nah, nanti sampai hanya bertahan sampai tahun 61. Jadi ada problem juga di tahun 61 bahwa memang apa namanya di Suriahnya Jamal Abdul Nasir kemudian ya ada kudeta di Suriah karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan atau Jamal Abdul Nasir di Suriah. Walaupun di Mesir dia masih berlanjut sampai kemudian dia wafat. Nah, jadi bahwa itulah yang terjadi di Suriah. Di analisis dari kitab ini bahwa sebelumnya ya ada kendali Inggris di Suriah. Walaupun secara nampak seolah-olah ada Amerika Serikat di balik itu. Dan Partai Ba'ath ini bisa menunjukkan bahwa memang dia adalah kawan dan sekutunya dari Jamal bin Nasir. Kita tahu tadi Jamal bin Nasir itu dia adalah anti Inggris. Dan dia seolah-olah membawa kepentingan Amerika Serikat. Walaupun secara penampakan dekat dengan Uni Soviet, seolah-olah dia berlawanan dengan Amerika Serikat. Makanya di sini di quote ya bahwa sebenarnya eh, yang real itu adalah penentangannya terhadap Inggris, nah, bukan penentangannya terhadap Amerika Serikat. Ini yang harus kita juga coba baca seperti itu. Dan ya akhirnya kemudian Inggris tidak bisa berbuat apa-apa. Nah cuman ketika pergeseran atau pengaruh dari Uni Soviet itu juga terlalu kuat, ya. Nah, ini juga yang menjadikan Amerika
mencoba mendorong agar relasi antara Suriah dengan Uni Soviet itu tidak terlalu dominan. Kemudian Amerika mencoba kemudian untuk melakukan langkah-langkah agar eh, apa namanya pengaruh dari kalangan sosialis dari Soviet ini tidak terlalu gitu. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, dengan mewujudkannya persatuan Mesir dan Suriah itu keberhasilan Amerika Serikat untuk menghilangkan pengaruh Uni Soviet dari Suriah. Kenapa? Karena tadi Jamal Abdel Nasser yang kemudian menjadi pemimpinnya kan, pemimpin Mesir dan pemimpin Suriah. Kita tahu di belakang Jamal Abdel Nasser itu ada Amerika Serikat. Itu yang kemudian disebut bahwa memang Amerika itu bisa memegang, nah, termasuk juga bagaimana Amerika mendorong agar Inggris itu keluar dari Irak dan juga dari Liban. Nah, nanti kita akan ceritakan di pembahasan selanjutnya. Nah, siapa yang kemudian uh, menjadi perpanjangannya Jabal Nasir itu adalah Mahmud Riyad. Mahmud Riyad itu dia adalah Menteri Luar Negeri Mesir ya, pada saat Jamal Abdel Nasir menjadi presiden, dan dia yang juga banyak berhubungan ya, dengan negara-negara Barat, makanya kemudian ya kalau secara karir diplomatiknya itu, kalau kita ini kan formal ya yang data di sini, itu adalah sampai menjadi uh, perwakilan di PBB gitu ya, bahkan menjadi sekjen Liga Arab. Artinya kan secara karir formal itu dia diterima oleh organisasi-organisasi berafiliasi kepada, termasuk juga ketika uh, membuat komunikasi dengan Israel. Ini Mahmud ya. Nah ini kalau kita bayangkan ya, penyatuan dari Mesir dengan Suriah itu kan kepotong gitu ya. Nah, Mesir sebelah barat, Suriah sebelah timur, dia menjadi satu negara tapi tidak kompak ya, istilahnya itu tidak kompak, tidak menyatu gitu. Dan ini memang kalau secara geopolitik negara yang tidak kompak itu riskan terjadinya perpecahan gitu ya, karena memang tidak satu. Nah, makanya kenapa Indonesia itu kan mengubah konsep ya, lautan itu bukan memisahkan tapi menyatukan, sehingga Jawa dan Sumatera itu dianggap bersatu, disatukan oleh Selat Sunda, bukan dipisahkan oleh Selat Sunda. Jawa dan Kalimantan itu dianggap bersatu karena disatukan oleh Laut Jawa, bukan dipisahkan. Kenapa? Karena kita nggak kompak, terpecah. Negara-negara yang tidak kompak itu ya ada yang kayak dulu Pakistan, ada Pakistan Barat, Pakistan Timur ketika lepas dari India. India itu kan ketika ditinggalkan oleh Inggris kan pecah. Jadi India dan Pakistan. Yang Muslim itu ada yang ke barat, ke timur. Yang ke barat Pakistan Barat, ke timur Pakistan Timur. Lama-lama ya ini Pakistan Timur jadi Bangladesh kan. Tidak lagi satu negara. Karena emang jauh gitu ya, susah koordinasinya gitu. Seperti itu. Uh, ya butuh effort lah ya, negara-negara yang tidak. Walaupun dulu zaman imperialisme ya, Inggris itu dia uh, imperialnya itu kan besar gitu, maka dia butuh armada kekuatan laut yang kuat ya, untuk bisa mengontrol wilayah-wilayah koloni Inggris yang ada di overseas ya, ada di seberang lautan gitu. Makanya dia kuat di situ. Walaupun ya lama-lama lepas-lepas juga kan karena susah lagi kontrol. Kalau dulu kayak zaman kekhilafahan ya, itu kompak semua kan, menyatu gitu dalam satu daratan, sehingga relatif kuat dan stabil. Nah ini apalagi ini kan bergabungnya
Mesir dan Syria ini hanya karena sama-sama partai Ba'ath yang berkuasa gitu ya. Ya, support dari rakyatnya tidak terlalu ya, hanya apa support dari rakyatnya tidak terlalu kuat hanya karena dulu fenomenalnya Jamaah Abdul Nasir. Nah, termasuk juga di Libanon ya. Terjadi revolusi, kemudian juga Irak, Suriah, Mesir, sehingga revolusi ini menjadi modus yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, untuk kemudian bisa mengambil alih kekuasaan di Timur Tengah dan sehingga praktis Timur Tengah tinggal Yordan ya, pada saat itu ya tahun 50 60. Ya kalau sekarang juga Yordan sudah geser ke Amerika ya walaupun rezimnya tetap sama ya. Kan anak dengan bapak itu nanti siapa yang mempengaruhi. Sama kayak Arab Saudi itu kan geser ya, dari Inggris ke Amerika. Walaupun ya tetap kerajaan masih saudara ya. Raja Salman itu kan masih saudara dari Raja Fahd yang sebelumnya. Eh, nah, tapi keberpihakannya sudah bergeser dari Inggris ke Amerika. Tapi di negara-negara lain seperti di Mesir itu kan perubahannya dengan revolusi, dengan kudeta. Irak juga sama, termasuk juga di Suriah. Nah, Nasir juga punya apa? Punya misi misi yang terselubung ya, dari Amerika Serikat untuk kemudian bisa mendorong pengaruh Inggris di Yordan itu hilang. Walaupun memang tidak mudah ya. Padahal Yordan itu kecil. Karena kecil jadi tidak mudah. Nah, ini krisis Lebanon ya. Nah, menarik di krisis Lebanon ini adalah ketika eh, Amerika itu sampai harus menduduki Lebanon karena memang ada ada apa namanya ada konflik internal ya. Ketika yang berkuasa di Lebanon itu eh, Kamil Chamoun ya, dia eh, dianggap terlalu pro Barat. Ketika di Timur Tengah ini sedang euforia terhadap Jamal Abdul Nasser, gitu ya. Ini Libanon ini kok pro Barat, gitu. Nah itu yang kemudian menjadikan oposisi yang ada di Libanon, ya. Dan itu gabung tuh antara partai sosialis, ya, partai komunis, termasuk juga partai Morobitun, ya, Islam, Islam tapi memang dekat dengan kiri gitu. Itu dorong kemudian agar Libanon itu eh, sama dengan Suriah, Mesir gitu ya, untuk kemudian bisa mendukung bergabung dengan Republik Persatuan Arab gitu. Sampai akhirnya kemudian Amerika harus turun tangan. Eh, jadi padahal Jamal Abdul Nasir itu kan dekat dengan Amerika. Tapi ketika dorongannya itu lebih ke sosialis ya, dan Amerika tentu punya kepentingan juga di Libanon. Amerika tidak mau juga gitu ya. Itu dijadikan sebagai uh, satu loncatan ya untuk kemudian bisa melepaskan uh, pengaruh Amerika di Libanon. Karena kan nanti juga pilihannya adalah ketika harus ganti rezim, rezimnya itu justru berseberangan dengan kepentingan Amerika. Gitu. Beda kan dengan di Mesir kan, antara rezim yang pro Inggris dengan Nasir. Nasir itu memang dia membawa ide-ide sosialis. Tapi Amerika punya kepentingan menggeser Inggris, gitu. Kan dia pakai itu. Tapi, tapi Lebanon kan dia sudah pemimpinnya pro Amerika. Nah, justru ketika ada pro Nasir ya, di Lebanon itu ini mengganggu kepentingan Amerika. Nah, uniknya kan begitu. Jadi nggak sama gitu ya. Memetakan pro dan kontra terhadap Jamal bin Nasir ini dalam sudut pandang. Makanya balik lagi ke rumusnya ya bahwa yang ada adalah kepentingan.
Tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kita. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Amerika sampai sekian bulan menduduki Libanon ya, dan sampai 2000-an yang tewas. Nah, ini kalau kita petakan bagaimana eh, kebijakan Amerika ya dan intervensi Amerika di Timur Tengah. Walaupun ini timeline ya, dari sejak pasca Perang Dunia Kedua sampai masa Obama ya. Nah, cuman fokus kita kan di tahun itu ya, di masa pemerintahan Truman dan Eisenhower ya. Uh, Makanya tadi bagaimana ada perang Arab Israel, kemudian juga bagaimana mendorong kudeta di Iran ya, kemudian juga mendorong eh, apa sengketa di Inggris, di Mesir ya, Jamal bin Nasir, termasuk juga apa terkait dengan masalah di penyatuan Inggris, Inggris terus Mesir dan Suriah. Uh, tetapi Inggris tentu punya kekuatan. Nah, ini yang kemudian menjadikan kenapa uh, Suriah itu bersatu dengan Mesir hanya sampai tahun 1961. Nah, tadi kan di sebelumnya ya. Nah, ini. Jadi Jamal Abdul Nasir itu hanya menjadi presiden Republik Persatuan Arab sampai 61. Jadi ada apa? Ya, karena di Suriah itu kemudian Inggris masih punya kekuatan untuk bisa mendorong agen-agennya untuk bisa menentang Jamal Abdul Nasir dan Republik Persatuan Arab. Ya. Penyatuan Suriah dan Mesir dianggap sebagai kepentingan Amerika Serikat. Ya. Nah, akhirnya kemudian tahun 61 Suriah dipisahkan lagi dari Mesir dan yang berkuasa di Suriah kembali adalah agen-agennya Inggris. Ya. Melalui siapa? Nah, ya jauh-jauh ya. Melalui para perwira militernya juga. Jadi, padahal tadi kan perwira militer itu juga digunakan oleh Amerika untuk mereka menggabungkan Suriah ke Mesir ketika ketemu dengan Jabal Nasser. Tapi juga perwira militer itu digunakan oleh Inggris untuk memisahkan Suriah dari Mesir, melepaskan Jamal Abdul Nasir. Memang nah ini, peristiwanya kudeta di Suriah tahun 61 ya. Yang bergerak itu adalah para perwira militer yang ada di Suriah. Dan eh, apa namanya akhirnya kemudian pecah ya, atau pisah kembali antara Mesir dengan Suriah. Suriah balik lagi benderanya. Dulu ketika gabung dengan Mesir merah putih hitam bintang dua tapi bintangnya hijau ya. Nanti kalau partai Bats bintangnya warnanya kuning. Nah, ini eh, memang kita bisa lihat perubahan rezim itu dari warna dan ya dari warna ya, warna bintang warna bendera. Balik lagi ke versi Suriah awal lepas dari Prancis ya. Hijau, putih, hitam ya. Nah, termasuk juga Amerika Serikat eh, mendorong pergantian ya. Nanti juga Irak nanti kita bahas terus. Ini kan ceritanya Suriah, tapi memang Suriah kadang ke Mesir, kadang ke Irak gitu ya. Kadang ke Yordan gitu. Tapi ini fokusnya itu fokus tentang Suriah sebenarnya cerita. Eh, Maka Irak itu kemudian didorong dikuasai oleh partai Ba'ath dan eh, partai Ba'ath yang ada di Irak ya, setelah kemudian bisa menggulingkan Abdul Karim Qasim, nah ini Abdul Karim Qasim
Jadi Abdul Karim Qasim ini dia adalah pemimpin Irak ya, yang sebenarnya dia itu menggulingkan Raja Faisal, ya. Raja Faisal yang dulu Irak itu Faisal II. Ya. Irak itu kan dikuasai juga oleh Inggris. Inggris menempatkan siapa? Raja Faisal. Jadi ada tiga raja kan yang ditempatkan oleh Inggris itu pasca pecah dari kehilafan Turki Utsmani kan. Raja Faruk di Mesir itu yang kemudian dikudeta, akhirnya Amerika yang berhasil. Kemudian Raja Faisal di Irak, nah, ini juga dikudeta. Kemudian Raja Hussein di Yordan. Nah, yang Raja Hussein ini masih bertahan. Sekarang ganti anaknya kan Raja Abdullah. Eh, nah, Raja Faisal ini digulingkan oleh ini Abdul Karim Qasim. Nah, sebenarnya dia eh, apa namanya sudah juga membawa kepentingan Amerika Serikat sebenarnya. Walaupun mungkin eh, ya namanya juga agen ya, tidak selalu loyal gitu ya. Sehingga kemudian ketika dia tidak mau lagi menjadi agen Amerika, bahasanya kan begitu ya, kita. Berarti kan dia itu agen Amerika. Nah, cuman dia tidak mau lagi jadi agen. Nah, dia malah dia lebih terpengaruh oleh komunisme, oleh pengaruh dari Uni Soviet gitu. Sehingga kemudian Amerika berkepentingan untuk mengganti agen. Nah, itu kemudian Amerika melakukan upaya untuk penggulingan Abdul Qadir Qasim. Sehingga Irak akhirnya juga dikuasai oleh partai Ba'ath. Dan eh, pemerintahan Irak yang kemudian kuasai partai Ba'ath ini ya sama dengan juga di Suriah dan Mesir, dia coba menyatukan. Makanya sejarah penyatuan negara-negara di kawasan Timur Tengah ini juga menarik ya. Karena eh, apa namanya? Ya dulu memang mereka pada masa kehilafan kan bersatu. Tapi memang gagasan penyatuan itu selalu muncul mulai dari tadi ya Republik Persatuan Arab. Tapi siapa yang menyatukan itu dulu kan persoalan itu. Nah, dulu itu ada partai sosialis ya, sosialis Arab, partai Ba'ath gitu. Makanya kemarin juga ketika muncul ISIS ya, Islamic State Iraq and Suriah atau ISIL Iraq and Levant itu juga memang ada ini ada akarnya gitu. Bahwa memang Irak, Suriah ya, Mesir itu ya bisa disatukan. Tinggal nanti siapa yang menyatukan penyatuan. Dan itulah yang kemudian menjadikan Inggris khawatir ya, pengaruh dari Irak itu masuk ke Yordan, ya, masuk ke Suriah karena tadi kan Suriah sudah bisa diambil lagi kan oleh Inggris ya, pasca dilepaskan dari Mesir ya, dari Republik Kesatuan. Nah, sehingga kemudian eh, Inggris melalui agen-agennya membuat semacam revolusi buatan, menjadikan Partai Ba'ath sebagai kelompok. Nah, berikutnya adalah muncul Hafiz Asad. Hafiz Asad ini dia adalah bagian dari Partai Ba'ath. Jadi Partai Ba'ath itu di Suriah itu sudah berkuasa. Ini kan Hafiz Asad itu kan sejak tahun 70-an, 70-an. Tapi penguasa-penguasa sebelumnya mulai dari Amin Al-Hafiz, kemudian Nuruddin Al-Abbasi, dan Ahmad Khatib itu sudah Partai Ba'ath gitu ya. Nah, cuman ini Partai Ba'ath yang pro Inggris. Nah, nanti kalau sudah Hafid Asad itu apa? Makanya Hafid Asad itu dia melakukan kudeta dalam tanda kutip ya, eh, kepada Ahmad Khatib ya, dan juga
juga Nuruddin Atasi, kepada Nuruddin Atasi dengan apa yang disebut dengan corrective movement. Dia mengkoreksi gagasan-gagasan Partai Ba'athnya Nuruddin Atasi, kemudian dia lakukan kudeta. Jadi begitu. Nah, jadi sebelum dia melakukan kudeta, Hafid Asad itu juga dia ngobrol dulu, temu dulu dengan beberapa penguasa yang ada di Timur Tengah. Ada eh, ada penguasa, ada Anwar Sadat ya. Anwar Sadat ini kan menggantikan Jamal Abdul Nasir yang meninggal kan minggu lalu ya, ada yang nanya kok Hero tapi ya meninggal. Jamal Abdul Nasir keburu meninggal. Nah, ini penggantinya Anwar Sadat itu masih ini juga masih eh, agennya Amerika. Ya, memang kuat tuh di Mesir itu ya. Dari Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Nah, Anwar Sadat kan nanti ditembak mati ya. Nah, ganti di tahun 80-an. Nah, kemudian nanti penggantinya adalah Husni Mubarak yang kemarin jatuh pada saat Arab Spring. Jadi ini tiga penguasa Mesir yang cukup lama ya. Nah, jadi ini Hafiz Asad yang sebelah kanan ini ketemu dengan Anwar Sadat dan pakai peci tentara itu dengan Muammar Gaddafi untuk bisa membicarakan terkait dengan eh, apa namanya, bagaimana situasi revolusi di Timur Tengah. Walaupun sebenarnya mereka juga masing-masing punya kepentingan yang berbeda. Nah, Hafid Asad ini kan minoritas. Jadi dia disebut dari kalangan Alawiyin. Alawiyin ini hanya 10% saja dari eh, penduduk Suriah. Tetapi, nah Amerika melihat bahwa munculnya Hafid Asad ini menjadi kesempatan Amerika untuk bisa mengambil alih Suriah dari Inggris gitu, melalui uh, Hafid Asad dan tentu dengan dukungan Mesir ya, uh, Mesir juga mendorong para pendukung Mesir yang ada di Suriah gitu ya, itu untuk juga mendukung Hafid Asad walaupun dia adalah dari kalangan minoritas. Dan kita tahu ya di belakang Mesir itu ada Amerika Serikat. Karena kalau betul-betul apa ya, pemilu misalkan atau ditunjukkan bahwa dia adalah seorang Alawiyin, tentu tidak akan mudah ya Hafid Asad itu bisa berkuasa di Suriah. Makanya dipastikan dulu memang Hafid Asad itu bisa membawa kepentingan Amerika Serikat dan setelah Amerika Serikat menggunakan uh, sekutu-sekutunya untuk mendorong atau memberikan ya support lah ya, termasuk juga pengaruh di negara-negara masing-masing seperti itu. Nah, jadilah Hafid Asad berkuasa di Suriah setelah dia melakukan koreksi ya, terhadap ya bahasanya ya uh, correction corrective movement bahasa itu di, di Suriah. Nah, dia menggulingkan Nuruddin Abbasi. Padahal sama-sama dari uh, Partai Ba'as. Ya, itu yang kemudian dilakukan. Dan eh, jadilah ya setelah langkah-langkah yang dia lakukan, berkunjung ke Mesir, kemudian juga melakukan kontak ke wilayah utara Suriah itu ada apa? Ya di situ dia minta support dari kalangan Kurdi, gitu ya. Eh, dan dari situlah kemudian akhirnya Hafid Asad bisa berkuasa ya, menjadi eh, pemimpin di Suriah.
kurang lebih begitu. Maka sejak saat itulah Suriah itu di bawah kekuasaannya. Jadi kan ini cerita persaingan adidaya ya. Mesir, Inggris dan Amerika. Inggris itu ya selesai setelah Hafid Asad berkuasa. Sampai kemudian dilanjutkan oleh anaknya Bashar Assad, termasuk sekarang ketika Bashar Assad pun dijatuhkan oleh uh, kok jadi lupa pemimpin itu Sam. Itu kemudian ya Amerika sebenarnya masih masih melihat bahwa kepentingannya itu masih bisa dijaga ya, di Suriah. Walaupun memang rezimnya berganti dari Bashar Assad ke rezim yang baru. Walaupun tidak secara langsung. Kalau saya lihat tidak secara langsung. Uh, karena di situ ada Turki yang kemudian dimainkan oleh Amerika Serikat. Nah itu tentang Suriah. Nah ini Hafid Asad ya. Dia sampai kemudian juga menerima kunjungan dari presiden. Jadi ada ya dia kan cukup lama ya berkuasa. Mungkin ada 4 atau 5 ya presiden Amerika yang ketemu dengan Hafid Asad. Karena memang betul-betul relasi antara Suriah pada masa Hafid Asad ini sangat erat. Nah berikutnya Yordan. Yordan. Berapa? Bahas satu lagi ya Yordan. Tadi Suriah. Yordan sedikit aja ya. Jadi Yordan itu juga menjadi bagian dari mandatnya Inggris ya pasca Perang Dunia ke-1. Pasca perjanjian Sykes-Picot. Ini wilayah Transyordan dulu awalnya. Jadi wilayah yang dikuasai oleh Inggris. Dan kalau lihat dari peta ini kan garis-garisnya lurus gitu. Bikin pakai mustar. Prancis bilang mana Inggris bagi negaranya dengan Irak, dengan Arab Saudi, Yordan itu pakai mustar. Tapi dengan Palestina ini ada sungai ya, ada sungai Yordan. Itu yang kemudian kenapa ada belok-belok. Uh, dan Yordan ini sampai saat ini ya, atau sampai kemarin ya, Raja Hussein itu berada di bawah dominasi. Kalau anaknya Raja Abdullah ini lebih dekat dengan Amerika Serikat. Jadi memang kadang gitu ya, tidak mesti dikudeta, ya, tunggu aja anaknya, deketin anaknya gitu. Ketika ganti kerajaan, tapi anaknya naik ya udah anaknya dekat dengan anaknya. Nah di Yordan, jadi Yordan itu kalau kita lihat timeline sejarahnya ya, dulu memang di wilayah yang di bawah kekuasaannya Turki Utsmani sampai Perang Dunia ke-1, kemudian eh, Inggris mendapatkan mandat, mandat jajah gitu ya. Karena ini amanat dari, bukan amanat ya, di perjanjian internasional gitu. Dan Inggris menyiapkan negara Transyordan. Dan uh, mulai dilepaskan ya, sebagai sebuah negara. Awalnya kan itu di bawah Inggris ya. Jadi kalau uh, dalam PBB itu ada namanya uh, apa namanya negara perwalian, true state ya, negara perwalian. Uh, jadi negara yang disiapkan untuk dimerdekakan dari penguasa sebelumnya. Itu negara perwalian, negara trusted state. Nah, makanya kemudian tahun 46, 25 Mei, Yordan itu dijadikan sebagai sebuah kerajaan. Tentu ya Inggris mandatnya berakhir, tapi ya pengaruhnya masih tetap dijaga di sana. Muncullah
negara kerajaan Hasimiyah ya, karena ini masih keturunan Quraisy ya. Jadi sisa-sisa eh, keturunan Rasulullah SAW eh, yang dulu dijaga pada masa kekhilafahan itu Hashimiyah itu tinggal di Yordan karena yang di tadi ya Mesir Raja Faruk kemudian yang di Irak ya Raja Faisal itu kan sudah berakhir. Oh, ini tinggal satu. Karena kalau Arab Saudi itu dia eh, apa namanya Ibnu Saud kerajaan baru gitu, bukan keturunan atau mantan wali-wali ya, yang ada garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Walaupun ya tentu eh, tidak jaminan ya rajanya keturunan Nabi pakai aturan Nabi gitu ya. Nah, siapa raja pertamanya? Raja Abdullah pertama. Tapi Raja Abdullah pertama dia dibunuh ya, karena ketika perang Arab Israel dianggap dia tidak mendukung Palestina gitu. Dan ya, kemudian bagaimana bisa gitu Yordan sebelahan dengan Palestina. Kemudian ketika Israel berdiri terjadi perang Arab Israel, Yordannya kalah gitu ya. Lucu gitu ya. Rajanya ya udah kemudian anaknya muncul Raja Hussein. Nah, Raja Hussein yang memang dia berkuasa cukup lama ya sampai kemarin ya, baru meninggal tahun 2000 berapa penggantinya Raja Abdullah. Jadi hampir 5 tahun lebih ya Raja kuasa. Nah, Raja Hussein ini menjadi raja yang punya hubungan yang cukup erat ya dengan makanya kemudian walaupun apa namanya Amerika juga coba mulai masuk ya secara perlahan. Nah, Yordan ini mayoritas penduduknya itu juga banyak pengungsi ya dari Palestina. Dan nah ini kenapa banyak pengungsi? Karena ketika terjadi ya mulai dari dulu perang Arab Israel, kemudian perang tahun 1967, ya bahkan juga beberapa konflik yang terjadi, maka penduduk Palestina itu kan pada mengungsi. Mengungsi itu kalau ke barat berarti ke Gaza. Gaza itu memang masih wilayah Palestina. Ada yang bisa masuk ke Mesir, ada pengungsian Palestina ke Mesir. Kemudian ada yang masuk ke Libanon, 14%-nya masuk ke Libanon. Ada yang masuk ke Suriah, nah, juga ada yang masuk ke Yordan. Jadi para pengungsi dari Palestina itu juga mendiami wilayah Yordan. Nah, ini camp-camp pengungsian memang di Yordan cukup besar ya, di Jabal Hussein itu besar. Termasuk juga di eh, Karama ya, yang Sultan Yakobat Jabir wilayah-wilayah. Nah, maka penduduk Palestina di Yordan itu sampai 6,7%. Walaupun mayoritas ya Yordan. Juga ada karena beririsan dengan Suriah. Juga ada orang-orang Suriah yang secara etnis ya, itu ada di Yordan. Masuk ya. Nah, ini kalau dari sisi komposisi ya. Yang warnanya kuning itu ya Arab ya, suku Arab. Ada orang Yahudinya juga di Yordan. Yang putih-putih ini nggak ada orang daerah Gurun. Putih apa? Ini daerah Gurun. Jadi Yordan itu juga secara vegetasi ya, ya subur itu hanya di daerah sini. Yang warnanya hijau. Yang warnanya kuning ini ya apa namanya? Makanya Yordan itu bagi Amerika Serikat itu eh, ya tidak sesubur Suriah. Karena Suriah itu kan Syam itu ya disebutnya juga Levan, bulan sabit subur.
namanya udah subur, fertile crescent. Kalau Yordan dia tidak subur, ada suburnya tapi juga tidak ada. Makanya tidak tidak ada kegiatan politik yang fenomenal di Yordan. Kalaupun pernah ada ya, ketika tahun 57, ini juga disebutnya sebagai revolusi buatan ya, untuk mengusir pengaruh dari Jamal Abdel Nasir di Yordan. Kemudian dibuat semacam revolusi buatan untuk seolah-olah menentang raja. Ini kemudian istilahnya itu kalau teori dulu ya, di zaman mahasiswa itu ada teori pemetaan massa, itu teori eh, balon terbang gitu istilahnya. Jadi sengaja dimunculin, nanti ketika ada yang ngikutin muncul kelihatan kan, oh ini dibuat revolusi prospek ya, semacam tipuan gitu. Nanti supporternya itu muncul. Ketika muncul lah itu supporter ini yang dihabisin. Padahal dia hanya fast tipuan. Makanya harus hati-hati dengan model-model seperti ini. Nah ini revolusi tahun 57. Beberapa ditangkap dan dihukum. Tapi Yordan sebenarnya punya punya kekayaan alam yang lumayan. Peta kekayaan alam, ada uranium ya, ada emas juga. Walaupun mungkin kandungannya ya, tidak sebanyak itu. Ya, jadi memang Yordan eh, praktis ya, tidak menjadi wilayah persaingan adidaya yang sedemikian sengit ya, seperti yang terjadi di Suriah. Eh, Ketika dikuasai oleh Inggris, Amerika juga slow aja gitu ya, udah biarin aja. Sampai akhirnya dia bisa ambil alih ketika anaknya. Beda dengan di Suriah, ya, harus melakukan beberapa move politik. Baik, itu mungkin pertemuan malam ini. Nanti negara-negara lainnya insya Allah minggu depan bisa kita tuntas. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mendapatkan tambahan penjelasan ya dari inti negara Timur Tengah ya, dua negara di Syam, yaitu Yordan dan Suriah ya. Alhamdulillah. Ya, buat Bapak Ibu, insya Allah ini kita buka sesi tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan, bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar dan juga kita berikan kesempatan yang ingin bertanya langsung ya. Silakan buat Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pertanyaannya kita tunggu dan nanti kita mintakan respon ataupun tanggapan dari Ustadz. Silakan Ibu Faiz yang kesempatan pertama ini sepertinya. Monggo Bu. Keluar beliau. Ya, ini saya sembari menunggu. Monggo Bu, silakan Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ada beberapa hal. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa ada langkah yang dianggap spektakuler gitu ya dari Gamal Abdel Nasser, yaitu menasionalisasi terusan Suez. Ngapunten, mungkin boleh sampaikan eh, kenapa itu dianggap langkah besar gitu ya, sehingga kemudian banyak pihak yang mengapresiasi. Memang sebelumnya terusan Suez itu kenapa gitu? Kenapa kemudian langkah menasionalisasi itu akhirnya harus diambil? Apakah sebelumnya bukan punya Mesir atau seperti apa? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh apunten tadi agak kurang jelas gagasan penyatuan Suriah dan Mesir itu
bentuknya itu sampai seperti apa gitu. Apakah kemudian penyatuan dua negara sampai dua negara itu jadi satu negara gitu ya, padahal kemudian tadi kan wilayahnya itu tidak lantas berdekatan gitu, ya, tapi masih ada jarak. Nah, itu yang dimaksud penyatuan Mesir dan Suriah itu maksudnya seperti apa? Nggih, itu ngapunten kalau tadi sebenarnya sudah, cuma saya kurang menyimak. Nggih, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang yang dinamika hari ini di Amerika Serikat ya, terkait disaster di sana yang meluas dan terus-menerus gitu ya, kan tidak hanya kebakaran di California tapi kemudian juga merembet ke wilayah yang lain, juga kemudian ada satu bentuk bencana yang lain, gempa bumi dan lain sebagainya, juga kemudian badai salju. Nah, eh, dari hal-hal tersebut yang tengah menimpa Amerika sebagai adidaya yang existing, kalau Ustadz melihat apakah kemudian rangkaian disaster tersebut membuat eh, dalam waktu ke depan kontrol Amerika pada kepentingan-kepentingannya sebelumnya itu menjadi melemah atau seperti apa, Ustadz? Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya masih relate dengan apa namanya dinamika yang hari ini terjadi dan dialami oleh Amerika Serikat. Hari ini kan khususnya di kawasan Timur Tengah ada negara yang ya bisa dikatakan reborn ya setelah rezim lamanya terguling, yaitu Suriah. Di mana kemudian hari ini faktanya Suriah dan rezim barunya itu memang masih menata gitu ya. Tadi diberitakan apa namanya ada pihak-pihak yang membantu untuk recovery apa namanya di Suriah, infrastruktur di Suriah. Nah, dan lain sebagainya. Artinya yaitu masih negara yang bisa dianggap masih baru, masih menata gitu. Nah, ini ke depannya prediksinya seperti apa? Apakah kemudian Amerika masih akan kuat mengkontrol dinamika politik di Suriah atau yaitu tadi akan mulai menurun tensinya. Kemudian yang masih relate sama itu, apakah kemudian Suriah akan apa ya istilahnya dijajaki oleh kekuatan-kekuatan selain Amerika Serikat dari negara-negara yang juga besar seperti Rusia ataupun kemudian negara-negara di Eropa. Apakah kemudian mereka akan memanfaatkan dinamika yang tengah dialami atau disaster yang tengah dialami oleh Amerika Serikat ini dengan mencoba untuk mengambil alih pengaruh dan kontrol di kawasan Timur Tengah. Oke, itu yang berapa? Oke, kemudian yang terakhir tentang umat Islam eh, di tengah kondisi adidaya existing yang penuh masalah seperti saat ini, eh, tentunya harusnya kemudian umat Islam bisa melihat ini sebuah peluang besar gitu ya, untuk kemudian bisa menyatukan potensi dan bisa kemudian mengambil arah 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 konstelasi dunia gitu. Nah, eh, apakah kemudian hal itu sudah terlihat gitu atau kemudian tampak kaum muslimin belum belum bisa melihat itu atau seperti apa nggih ke depan dinamika ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nggih, sampun Ustaz, jazakumullah khair. Iya, Ya. Eh, Pertama tentang perusahaan Suez ya. Jadi siapa sih yang punya perusahaan Suez? Ya secara teritorial perusahaan Suez itu ada di Mesir. Cuman kan ketika dia dibangun perusahaan Suez itu, ketika memang Mesir itu eh, dikuasai oleh Inggris ya, dan sebelumnya kan juga Prancis ya pada masa Napoleon, kemudian Inggris, dan mulai ada proses pembangunan perusahaan Suez. Dan ketika sudah berjalan, perusahaan Suez itu kan
akhirnya dibuat perusahaan khusus terkait dengan terusan Suez yang mengelola terusan itu. Siapa yang diberikan konsesi dikelolanya itu oleh Inggris. Jadi Inggris itu sama kayak ketika mengelola eh, mana, Hong Kong ya, itu minta konsesi pengelolaan full seolah-olah menjadi berdaulat di situ. Itu selama 99 tahun. Memang angka 99 itu angka keramat ya bagi Inggris. Eh, sejak kapan? Nah, terusan Suez itu dikonsesikan ke ke Inggris itu sejak 1869. Jadi sebenarnya baru akan berakhir tahun 1968. Nah, cuman kenapa kok di apa? Dinasionalisasi oleh Jamal Abdul Nasir? Jamal Abdul Nasir itu kan punya proyek pembangunan bendungan Aswan ya, untuk membendung Sungai Nil untuk mempercepat proses eh, swasembada pangan kalau kita di sini yang ada di sana, yang kemudian dia butuh dana yang cepat gitu, dana cepat, dan memang yang paling bisa menguntungkan cepat itu ya terusan Suez, karena setiap kapal yang lewat itu kan dia bayar, eh, dan bayarnya nggak sedikit gitu ya dibandingkan dengan sumber pendapatan lain yang dimiliki oleh Mesir saat itu. Makanya kemudian langkah nasionalisasi itu menjadi langkah yang dipilih oleh Jamal Abdel Nasir untuk membangun, mendapatkan dana membangun bendungan Aswan. Dan tentu tidak tidak sekedar itu gitu ya. Dengan heroismenya Jamal Nasir, perlawanan terhadap Inggris, kolonialisme dan seterusnya itu menjadikan eh, pengambil alihan itu heroik gitu. Padahal sebenarnya ya di balik itu juga ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya ekonomi. Kurang lebih begitulah ya cerita. Dan yang kedua, ya Mesir dan Suriah itu bersatu ya negaranya bersatu. Artinya meleburkan dua negara menjadi satu negara. Menghilangkan, ya kalau negara itu kan ada teritorinya bergabung ya, penduduknya bergabung, pemerintahannya juga bergabung. Karena negaranya berubah namanya dari Mesir dan Suriah menjadi Republik Persatuan Arab. Sehingga presidennya juga menjadi presiden satu, Jamal bin Nasir. Jadi bergabung seperti itu. Bukan bergabung apa masing-masing kayak Indonesia lah dulu. Itu kan bikin dengan Belanda itu kan Uni Indonesia Belanda ya. Ketika perjanjian konferensi meja bundar itu formalitas saja. Tapi kalau ini betul-betul bergabung. Makanya kemudian kenapa kok tidak bertahan lama? Karena memang ketika bergabung itu eh, ya tidak mudah juga menyatukan dua negara yang beda gitu ya. Apalagi tadi terus terpisah, eh, terpisah secara teritori itu kemudian bergabung. Walaupun tadi secara heroisme Jamal Abdul Nasirnya itu dengan samaan partai, partai Ba'ath itu awalnya itu menjadi hal yang bisa membuat persatuan itu terjadi. Nah, cuman kan tadi ada kepentingan-kepentingan lain yang tidak bisa di. Yang ketiga tentang bencana ya di Amerika. Jadi memang kita juga harus hati-hati. Ini bukan pro Amerika ya. Harus hati-hati untuk bisa menelusuri berita ya. Apalagi sekarang zaman AI, melihat hanya gambar-gambar. Seberapa luas sih kebakaran itu? Gitu. Harus buka tuh peta Amerika, California, seberapa luas gitu. Ternyata ya kecil aja, tapi tidak seheboh.
bahwa kerugian itu sampai 2.000 triliun, ya, itu coba di compare dengan eh, apa, pendapatan Amerika. Ya kalau dengan Indonesia ya hampir mendekati APBN kan, tapi dengan Amerika kan masih jauh. Gitu. Jadi memang tidak tidak menggoncang atau tidak melemahkan Amerika as a superpower ya, seperti itu. Bahwa ada kepanikan ya, terutama di kalangan asuransi gitu ya, atau mungkin ada orang warga-warga yang terdampak mengungsi gitu. Ketika yang meninggalnya hanya belasan kan, kok cuma belasan, ada tuh yang kecewa kan. Jadi belasan dibandingkan 400 juta penduduk itu kan tidak ya hanya secuil gitu ya. Termasuk juga wilayah. Oh, ini seluas Gaza enggak juga gitu ya. Masih lebih luas Gaza dibandingkan yang terbakar kemarin. Nah, lihat aja peta Gaza itu sekecil apa. Amerika itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita compare dengan Indonesia, yang kebakar itu ya eh, seluas 2 atau 3 kecamatan di Kota Bandung. Nah, cuman karena wilayah itu wilayah elit, wilayah yang kemudian itu barang-barang mahal gitu ya, masuk Hollywoodnya gitu. Nah, itu kerugian cukup besar. Sehingga kalau disebut melemah, ya masih belum ya, belum melemah. Tidak membuat Amerika itu goncang secara ekonomi, tidak sampai ke krisis ya. Seperti itu. Setidaknya dalam beberapa ya dalam ini kan seminggu 2 minggu ini kan juga uh, ya begitu saja ya tidak heboh lah. Yang heboh itu di sini atau yang heboh itu di dunia maya yang kita lihat gitu. Di sana ya biasa-biasa aja. Bahwa ada ada kekagetan ya, ada namanya juga bencana. Uh, kan tidak hanya itu, ya ada beberapa, cuman ya skalanya juga kita harus juga baca dengan tepat. Sehingga ketika ditarik ke pengaruh global juga enggak terlalu signifikan. Uh, Suriah misalkan, ya Suriah itu sudah di mapping dengan dengan langkah-langkah yang memang sudah Amerika persiapkan sesuai dengan situasi politik yang ada di sana gitu ya. Misalkan tidak melakukan intervensi langsung, tapi melalui perpanjangan tangannya Turki. Tapi secara smooth kan kelihatan tuh langkah-langkah dari HTS itu bagaimana dia mengkonsolidasikan Suriah itu agar sesuai dengan kepentingan global Amerika walaupun tidak harus melakukan intervensi langsung gitu. Jadi kan tidak selalu harus ditongkrongin supaya dia tunduk gitu. Dibiarin aja, diliatin dari jauh. Ketika dia sejalan ya sudah. Berarti kan memang sudah polanya udah jalan gitu. Seperti itu. Apakah negara-negara lain di Suriah itu juga bermain? Ya tentu seperti yang tadi juga dijelaskan, memang wilayah-wilayah strategis di kawasan itu menjadi bidikan negara-negara di eh, negara-negara lain. Cuman kan ya kita bisa hitung juga Rusia juga masih masih sibuk dengan Ukrainanya gitu ya. Termasuk ya Putin juga mengalami tekanan dalam negeri gitu. Sehingga untuk ngurusin peluang sebenarnya ya untuk bisa kan namanya instabilitas negara itu peluang untuk intervensi masuk ya. Cuman ketika kitanya ya kalau pakai teori SWOT ya kita weakness-nya masih besar ya susah kita melihat opportunity gitu. Sama juga negara-negara Eropa gitu. Ya paling mungkin Inggris gitu. Cuman Inggris kan juga pasca eh, ya Brexit ya, terutama juga di Inggris ini kan belum stabil juga nih pemerintahan lokalnya ya. Apa namanya? Pergantian-pergantian perdana menteri itu masih ada tantangan juga untuk bisa mengkonsolidasikan pemerintahan Inggris untuk bisa berpikir keluar gitu seperti itu. Ya paling Uni Eropa. Cuman kan Uni Eropa juga
eh, ya tinggal Prancis kan. Cuman Prancis kan sudah lemah. Kalau Jerman ya Jerman, Amerika Amerika juga kan. Jadi memang tidak terlalu juga membuat Amerika itu tertantangi ya, oleh oleh apa yang terjadi di Suriah ya, ada peran negara-negara. Sebenarnya kan ancaman global Amerika itu Cina. Cuman Cina kan nggak main juga. Kawasan Timur Tengah Cina itu masih belum belum berani main ke situ. Karena Cina juga masih punya problem internal gitu ya. Maksudnya untuk bisa misalkan di case apa, Taiwan gitu ya, Laut Cina Selatan itu aja masih ya, masih belum kelihatan powerfulnya gitu. Apalagi dia harus mau mencoba main secara global. Jadi guys, lagi-lagi ini bukan muji ya. Jadi Amerika itu masih cukup kuat gitu, untuk bisa sebagai negara. Belum ada penantang yang sepadan. Dan tadi disasternya yang ada di Amerika itu belum cukup untuk membuat Amerika itu runtuh. Gitu. Uh, ya, kemarin sempat ada diskusi ya di forum lain tentang bencana Amerika. Uh, kok bisa? Jadi kita tuh tadi banyak informasi yang ya, kita harus hati-hati. Tidak hanya hoax, tapi juga kadang pengambilan kesimpulan itu meloncat gitu. Nah, itu yang kita harus ada sebagai seorang analis muslim ya. Betul kita punya giroh, punya semangat ya untuk memperjuangkan Islam mengalahkan adidaya Amerika. Tapi juga kita harus fair melihat fakta gitu. Karena kalau faktanya tidak fair kita lihat ya justru itu jadi bumerang kan. Wah, menganggap ini lemah padahal dia masih kuat itu bumerang buat kita. Jadi kita lihat apa adanya, senyatanya seperti apa gitu. Dan terakhir ketika dikaitkan dengan umat Islam, ya umat Islam juga punya PR yang sangat besar gitu ya untuk mengkonsolidasikan diri gitu. Secara konsepsi Islam sudah sempurna, cuman PR-nya kan dua. Pertama, ya umat sendiri masih belum memahami Islam, makanya kemudian menciptakan ra'yul am, opini umum yang disandarkan atas wa'yul am, kesadaran umum, ini yang harus terus ditingkatkan. Opini umum bahwa Amerika itu kena bencana macam-macam mungkin berkembang, tapi ketika tidak dibangun atas kesadaran, jadi opininya opini yang salah gitu ya, itu bahaya. Makanya harus kesadaran dulu. Kita harus bangun kesadaran, pemahaman yang benar, penyerapan fakta yang benar gitu ya, pemahaman terhadap nasi yang benar, nah, baru nanti akan menunjukkan opini. Itu PR yang pertama. Yang kedua juga eh, ya pilar-pilar pengokoh kekuatan umat ya, ahlul quwa, kemudian juga apa namanya, asal faalia gitu ya, itu juga harus menjadi PR yang harus kita terus dorong agar mereka juga mendukung dan support perjuangan Islam. Dan potensi itu ada. Tadi kan kita udah singgung tuh kudeta-kudetaan gitu ya. Sebenarnya kan mudah saja mereka itu pro terhadap ini, pro sana ikut ngudeta ini karena mereka punya power kan, punya kekuasaan gitu, punya kemampuan. Cuman kan kudetanya untuk apa gitu. Kalau tidak ada pemahaman sebagai kita dia pemahaman tentang Islam gitu, dan masyarakatnya juga tidak mendorong mereka pro terhadap Islam ya, akan lewat Allah. Oke, jazakallah khair. Sebenarnya ada satu lagi Ustaz, terkait tentang bagaimana sikap seorang Muslim ketika melihat bencana pada sebuah negara agresor yang dikenal luas jahat kepada kaum Muslimin. Apakah boleh gembira atau tidak boleh gembira? Apakah boleh bilang innalillahi atau tidak boleh bilang innalillahi? Oke. Apunten tadi kelewat. Ya, yang kena bencana itu kan tidak hanya non Muslim, tapi juga ada Muslim. Ada masjid-masjid yang terbakar. Jadi memang
Ya tentu kita harus kalau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan istirja ya. Kita mengembalikan segala bencana ini ya memang qada ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita gembira ya terhadap bencana yang menimpa musuh-musuh Islam yang mereka menunjukkan permusuhan kepada Islam ya kita gembira. Jadi kita harus split ya. Ke sini gembira, bencananya sama. Nah, tapi kan yang menimpa beda-beda orang kan. Kita turut prihatin terhadap Muslim yang kena bencana di sana. Kita gembira terhadap orang-orang Amerika yang terang-terangan kan ada tuh mereka eh, apa, sangat gembira terhadap penindasan bangsa Israel terhadap Palestina dan akhirnya mereka rumahnya hancur ya kita gembira kalau istilah Sunda itu mau puas gitu ya apa mau puas gitu ya. Eh, ya makanya dia begitu gitu Allah kasih balasan gitu ini kan kita harus pilah gitu ya tidak digeneralisir gitu ya bahwa memang eh, yang kena itu beragam gitu ya. Ada yang muslim ada juga yang terhadap governmentnya ya mudah-mudahan ini ya kita kan inginnya goncang gitu tapi ya faktanya memang belum sesuai dengan harapan kita. Kita masih kokoh gitu. Ya, kita tunggu ini kan tanggal akhir bulan ini ya mau ada pergantian di mana Trump Trump dia sesumbar mau membumi hanguskan Palestina tapi yang dibakar Amerika. Saya mikir nggak kita lihat nanti gimana pidato saya selalu nyimak tuh, pidato politiknya Presiden Amerika ketika awal dilantik ada kita akan lihat itu arah politiknya itu walaupun sebenarnya kita bisa tebak ya tapi kita bisa lihat kira-kira Trump itu seperti ya walau Oke, jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Ustaz, dari ya tentang gabung BRICS ya Arab Saudi Indonesia ya ya BRICS itu sudah ada eh, lebih 20 tahun ya BRICS itu tapi ya begitu-begitu aja gitu ya. Dan secara sistem global BRICS itu tidak membawa sesuatu yang baru di level global itu nggak ada jadi hanya masalahnya mereka tidak manggung gitu yang manggung adalah Amerika Serikat dengan Bretton Woods sistemnya dengan sistem Bretton Woods-nya dengan IMF-nya dengan World Bank-nya dengan dolar sebagai standarisasi gitu kan apa sih tawaran dari BRICS ganti dong dolar dengan rubel Rusia atau dengan yuannya Cina ya ya hanya pindah aja dari kapitalisme Amerika ke kapitalisme yang lain. Sistem globalnya kan nggak ada tawaran. Sistem perbankan ribawinya nggak ada tawaran. BRICS menawarkan jangan ke IMF, jangan ke World Bank, tapi ke lembaga internasional yang mereka buat. Kan pindah aja gitu. Tidak menawarkan sesuatu sistem yang baru. Artinya apakah itu akan menggoncang Amerika? Ya faktanya sudah 20 tahun enggak gitu ya. Walaupun mungkin negara-negara itu besar ya. Rusia itu besar, kemudian mana Cina, India gitu ya. Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa, pakai Indonesia jadi berisik tambah ini satu kan dari BRIC jadi berisik gitu. Ya hanya berisik aja gitu nggak nambah sesuatu yang nah, cuman memang nanti analisisnya itu bukan di bridge-nya, tapi di Indonesia. Apakah ini Indonesia menjadi menjauh dari Amerika? Ya enggak juga. Kalau kita lihat dari pernyataannya Dek Menlu, saya nyebutnya Adik Menlu, adik kelas saya soal Menlu Sugiono itu hanya ini aja
menunjukkan Indonesia bebas aktif gitu. Maksudnya karena bebas ya bebas masuk mana saja gitu. Jadi memandang bahwa BRICS itu bukan fakta, bukan apa, eh, bukan fakta, bukan fakta gitu. Fakta yang memang terikat kuat gitu. Tapi ya organisasi internasional seperti halnya Indonesia gabung dengan negara-negara lain di APEC gitu ya. Gabung dengan kebetulan gabung di BRICS yang tidak ada Amerikanya gitu. Tapi hubungan Indonesia dan Amerika kan baik-baik aja. Amerika tidak langsung putus hubungan diplomatik dengan Indonesia gara-gara Indonesia masuk BRICS kan enggak juga. Toh Amerika juga berhubungan baik dengan anggota BRICS yang lain kan. Jadi ya ini mah gimmick aja lah secara internasional. Karena saya melihat tidak akan ada sesuatu yang baru ya dengan gabung Indonesia. Ternyata dinambah nambah gabung organisasi. Termasuk juga Arab Saudi ya. Arab Saudi juga kita tahu dia memang sudah jadi sekutunya Amerika Serikat. Jadi Amerika itu pasti akan membiarkan sekutu-sekutunya itu gabung kemanapun selama dalam koridor kepentingan Amerika nggak diganggu. Jadi nggak apa, nggak kayak orang pacaran gitu. Pokoknya kita nggak boleh ngapa-ngapain hanya berdua gitu. Gitu ya kayak orang pacaran gitu. Ya, bebas aja, yang penting hubungan kita baik gitu. Kamu mau ke sana ke sini silakan gitu. Nah, mereka prinsipnya begitu gitu. Tapi kalau eh, kepentingan dia terganggu dia marah. Tapi selama Indonesia gabung ke Cina, gabung ke Rusia, tapi kepentingan Indonesia dan kepentingan Amerika di Indonesia dijalankan Indonesia, so nggak ada masalah. Jadi masih dalam koridor Amerika masih tolerir, termasuk juga Arab Saudi. Walau Ya, alhamdulillah. Em, Sepertinya tidak ada lagi. Ustaz, mau satu pertanyaan terakhir sebelum sekaligus di closing, Ustaz. Berarti saat ini bisakah dikatakan nyaris eh, Amerika satu-satunya pemain di Timur Tengah dan tidak ada lagi negara pesaingnya, Ustaz? masih ada Inggris di Yaman ya. Yaman nanti kita bahas Yaman. Itu masih ada Inggris di situ. Makanya lagi ramai itu kan Houthi dan seterusnya itu Inggris. Dan juga di Iran kan, Iran itu masih belum bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat. Walaupun ya ini kan masih tidak stabil kan Iran itu pasca meninggal presidennya itu kan. Eh, ya sisanya udah Amerika, Arab Saudi, negara-negara Uni. Nah, negara-negara kecil Uni Emirat ya, itu emang masih punya Uni Emirat Arab, Oman, ya. Kemudian juga kalau Kuwait mungkin sudah ke Amerika ya. Qatar itu dengan Inggris masih terjaga baik. Cuman kan tadi sama seperti Amerika melihat Yordan, biarin aja negara kecil tidak signifikan pengaruhnya gitu. Tidak ya, tidak ya, tadi tidak signifikan. Jadi biarin aja Inggris main di negara-negara kecil. Tapi kalau negara yang sudah up ya, kayak Yaman itu kan kecil, tapi dia relatif besar lah gitu. Mereka coba geser. Yang lain yang besar-besar kan Mesir, Suriah, gitu ya. Kemudian Arab Saudi, Irak, apalagi kan. Afghanistan kan sudah juga walaupun sama Taliban gitu. Tapi sudah kendalikan Amerika Serikat gitu ya. Nah, satu lagi mungkin Libya ya. Libya itu memang walaupun masuknya ke Afrika Utara, itu juga masih tidak stabil gitu. Kayak Suriah itu kan kemarin itu pasca Arab Spring itu kan tidak stabil. Cuman Amerika akhirnya dorong Bashar Assad walaupun dia lebih dekat dengan Rusia ya. Tapi dengan adanya HTS masuk itu ya mungkin lebih aman ya Amerika Serikat Suriah ya seperti dibandingkan pada masa Bashar Assad. Memang relatif tinggal negara-negara kecil itu masih ke Inggris dan tadi ya yang masih konflik cukup kuat itu di Yaman sama tadi Iran yang masih belum stabil. Kalau belum stabil ini kan berarti masih ada kepentingan yang masuk di situ. Walaupun saya pikir juga negara lain kan tadi kayak saya sebut bahwa ini ada peluang, cuma negaranya lemah. Gitu.
di Iran ada peluang, cuman Rusianya juga aduh berat gitu ya. Inggris mau masuk berat, Prancis mau masuk susah. Cina mau masuk juga setengah-setengah. Ya sudah, ada lagi yang masuk yang memang siap kan kondisinya seperti itu. Kalau Kalau misalnya nggak ada